Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula penutupan pembukaan Pondok Ramadan di MA Al-Azhar ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti Pondok Ramadan 1445 Hijriah di MA Al-Azhar dengan penuh semangat. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu sudah masuk pada kajian yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita Mbak Madinatul Munawwaroh. Kami persilahkan. Sebelum Mbak Madinatul Munawwaroh ini akan menyampaikan kajian tafsirnya, mohon anak-anak bisa mengikuti dengan baik dengan cara meresum apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber pertama dan narasumber yang kedua. Berikutnya akan berlaku sampai hari-hari berikutnya pun juga demikian. Jadi jangan dilewatkan anak-anak ya. Halo, semangat ya. Ojo lemes rek. Terutama yang belakang ini biasanya ngantuk. Nek ngantuk diapakno iki? Ya ndak boleh pulang. Nanti absennya 2 kali ya. Absennya tanda tangannya ada 2 di situ. 1 materi yang kedua dan kedua yang satu ya, yang kedua adalah materi yang tanda tangan untuk materi yang kedua. Tidak boleh dirangkep tanda tangannya 1 dan 1 lagi, jadi 2 kali. Sudah siap anak-anak ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya biar gak tidur mulu, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya apa? Dengan belajar. Oh, sebelumnya udah tahu siapa saya? Sudah ada. Siapa? Siapa saya? Ada yang tahu nama saya siapa? Nama panggilan? Yang tahu nama panggilan saya? Ya. Jadi tak kenal maka tak. Ya. Sebelum kita memulai, sambil menunggu, saya mau memperkenalkan diri dulu. Oke, ada yang tahu saya di sini ngapain? Duduk, habis itu? Ya, bagi-bagi atau sharing-sharing terkait keilmuan. Iya, bagi-bagi duit. Iya, nanti kalau misalnya saya ada kuis terus kalian bisa ngejawab, nanti tak kasih hadiah. Hadiah sesuatu spesial. Oke, di sini saya menjalankan salah satu tugas KKN. Ada yang tahu kampus saya di mana? Di mana? Ya, Jakarta. Siapa yang mau ke Jakarta? Ya, kalau mau ke Jakarta nanti hubungin saya dulu ya. Nanti biar bisa saya atur
Kalau mau kerja, jangan kerja ya. Kuliah. Kalau mau kuliah nanti bisa kontak saya. Ini kelas 10 sama kelas 11 ya? Oh, 12. Siapa kelas 12? Jangan buru-buru. Menikmati masa belajar itu, apalagi masa-masa SMA. Kan ada lagunya apa? Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Biasanya masa-masa MA, masa-masa sebelum kuliah itu benar-benar nggak bakal bisa terulang. Makanya kalau misalnya saya kan udah kuliah nih, pasti nanti rindu masa-masa sekolah itu gimana, masa-masa jadi anak nakal, masa-masa sering bolos, itu pasti nanti dirindukan. Oh, nggak pernah bolos? Iya, rajin-rajin kok ya orang sini ya. Rajin-rajin, saya husnudon. Oke. Di sini materi kita apa? Ada yang tahu? Apa materinya? Tentang Al-Quran dan tafsir. Di sini yang biasanya tiap hari ngaji, angkat tangan. Tiap hari ngaji beneran, berapa juz? Satu hari berapa juz? Satu juz, satu lembar, enggak apa-apa, minimal satu lembar. Kalau ngajinya pas tarawih doang, ya gimana ya? Ya kan ini Ramadan gitu loh, masa nggak mau dapat pahala? Oke. Langsung saja ya. Pertama ini lebih ke pengenalan dulu, baru nanti pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir nanti kita akan membahas tentang surat dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran, dan di situ kita akan mempelajari terjemah dan tafsirannya. Iya, ada yang tahu tafsir itu apa? Nggak ngerti. Apakah Al-Quran penting untuk dibaca? Penting nggak dibaca? Ya, kalau menurutku penting. Kalau menurut kalian enggak? Iya, kenapa penting? Ada yang tahu jawabannya? Oke, ini kalian kan masih muda ya. Umur kalian berapa sih? Oh, 14. Masih muda banget ya berarti. Lebih tua saya. Iya. Sangat penting karena banyak keutamaan yang akan kita peroleh. Yang pertama, akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Mungkin kalian masih muda, nggak mikirin kiamat, iya kan? Atau ya udah ada yang mikirin tentang kiamat, mikirin tentang kematian. Iya. Udah mikirin atau belum? Mati itu nunggu tua atau enggak? Bisa jadi habis ini kalian habis kajian meninggal. Kalau mau meninggalnya husnul khotimah, berarti belajarnya yang giat, yang rajin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti kalau kalian banyak baca Quran, itu nanti Al-Quran akan menjadi penolong kalian kalau kalian banyak dosa. Kalau kalian banyak dosa, nanti kalau kalian meninggal tapi banyak baca Quran sebelumnya, pasti dapat pertolongan. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Di sini yang udah mengajarkan Al-Quran siapa?
Belum ada. Oh, pengajar Al-Quran di TPQ? Atau masih belajar semua ya? Siapa yang udah mengajarkan Al-Quran? Berarti dia udah mengamalkan hadis ini. Dia sudah belajar dan mengajarkan Al-Quran tuh gak harus nanti di lembaga-lembaga. Kalian ngajarin adik, ngajarin temen, itu udah termasuk mengajarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi yang udah lancar ngajinya, berarti nanti dia pas meninggal bersama malaikat kiramil bararah. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih. Kayaknya kalau kalian belum lancar baca Al-Quran, biasa aja ya? Atau ada yang sedih kalau belum lancar baca Al-Quran? Sedih ya? Atau enggak? Oh, biasa aja? Oh, sedih banget. Kayak apa? Kalau saya pribadi kan, emang saya dari kecil kan suka sama Al-Quran ya. Jadi kekasih pertama saya itu ya Al-Quran. Kalau kalian kan mungkin orang ya. Kalau saya, kekasih saya tuh nggak bakal ngecewain saya. Kalau kalian kan pasti ada yang ngecewain kan. Entah kalian yang ngecewain atau itunya yang ngecewain. Kalau saya, kekasihnya sama Al-Quran nggak bakal dikecewain, dan saya juga nggak bakal ngecewain. Karena apa? Yang kita cintai itu sesuatu yang mulia. Cintailah sesuatu yang membuat kita cinta kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dari 1 sampai 4 ini siapa yang udah mengamalkan semuanya? Saya. Kan yang ketiga udah mahir, yang keempat belum mahir. Berarti kan dia mahir sama gak mahir dong dalam baca Al-Quran. Jadi bisa dipilih 1, 2, 3 atau 1, 2, dan 4. Dia yang kurang bisa baca Al-Quran tapi mau belajar, itu lebih bagus daripada dia yang udah bisa baca Al-Quran tapi gak mau ngaji karena udah ngerasa bisa. Itu yang bisa dibilang fatal, karena merasa udah bisa. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Iya, kok nggak ada suaranya? Bentar ya. Pakai otomatis saja ya. Pakai suara saya. Kadang kita semangat untuk beribadah. Dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah karena udah capek. Karena puasa, lemes, main HP,
Kenapa itu bisa terjadi? Karena scroll TikTok. Karena itu takdir. Sebenarnya malas itu termasuk takdir juga. Karena kenapa? Nabi Muhammad aja berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Sebenarnya malas itu ada. Tapi segala sesuatu ada sebabnya, karena HP. Makanya jadi malas ibadah. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas, ada yang tahu apa? Atau semangat kondisi hati. Nah, ini segala sesuatu tergantung hati. Kalau hati kita condong kepada kebaikan, hati kita sehat. Di sini yang hatinya rusak siapa? Yang hatinya kotor siapa? Kalau yang hatinya bersih, dia semangat ibadah. Waktunya adzan langsung jamaah. Kalau hatinya berpenyakit, kayak siapa? Kalau yang hatinya berpenyakit, nanti ditaruh di rumah sakit ya. Hatinya rusak, ditaruh di bengkel. Salah satu faktor yang bisa membersihkan hati, ada yang tahu apa? Apa itu yang dibawa? Al-Quran. Sehingga dalam surat Al-Isra ayat 82, ada yang tahu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran itu turun menjadi obat dan rahmat. Ini aja. Sebagai obat penyakit ini sudah selesai kok. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan kalau nggak banyak baca Quran. Jadi solusinya apa? Emang bisa baca Al-Quran terus bisa bikin kita semangat ibadah? Bisa, kalau kita bacanya sambil diniatkan untuk beribadah. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, akan semakin sehat. Berarti kalau misalnya hatinya sakit, berarti harus dikasih Al-Quran. Obatnya yaitu Al-Quran. Kok bisa? Emang bisa. Kalau kalian bacanya dengan kesungguhan, lihat artinya, lihat terjemahnya, ingat mati. Iya kan? Saya tuh selalu ingat kalau misalnya kita masih muda itu gak harus nunggu tua untuk gak hidup di dunia. Ada suatu kata yang saya selalu ingat itu, orang yang paling cerdas itu dia yang juara, bukan dia yang ranking di kelas, bukan. Tapi orang yang cerdas ialah dia yang paling sering ingat dalam kematian. Kalau tiap hari ingat, pasti kita nggak bakal buat yang namanya maksiat, nggak bakal bermalas-malasan. Kalau malas pasti dilawan. Obatnya malas itu dilawan. Nah, ini masuk ke pembahasan kita. Ada yang tahu tafsir itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu tafsir itu apa? Angkat tangan sebelum saya menjelaskan. Oh, nggak ada yang tahu ya? Oke. Tafsir ini yang samping ini ya, tafsir adalah upaya itu tafsir secara umum, bukan tafsir di Al-Quran. Tapi tafsir kalau dalam agama itu disangkut pautkan dengan Al-Quran. Upaya untuk menjelaskan makna suatu teks, khususnya naskah suci Al-Quran. Tafsir dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis isi teks
sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Kalau dalam konteks Al-Quran, itu melibatkan penjelasan makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran dengan mengacu pada bahasa Arab, sejarah Islam, dan keilmuan yang lainnya. Tafsir Al-Quran itu juga melibatkan penggunaan hadis atau riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pesan Al-Quran. Mungkin terkesan apa ya? Yang sebelum ini udah pernah belajar tafsir ada? Belum ya? Yang habis ini kuliahnya jurusan tafsir? Yang mau rencana? Iya, Masya Allah sih. Kalau misalnya nanti habis, kan ini masih kelas 10, 11, habis itu kelas 12, terus dapat hidayah, masuk kuliah, terus jurusannya tafsir. Itu Masya Allah banget berarti. Karena jurusan tafsir ini tuh bisa dibilang bukan yang mudah, bukan yang susah, ya sedang-sedang saja. Iya. Kenapa sih kita harus belajar tafsir? Ada yang tahu? Iya, kan kalau ngaji, ya jangan sekedar ngaji aja, tapi harus tahu artinya. Kenapa? Kalau kalian ngaji cuma ngaji aja, nggak bakal jadi obat bagi hati yang galau. Kalau kalian galau ngapain? Nongki, tawuran. Kalau kalian galau itu obatnya baca Al-Quran. Kayaknya nggak ada di sini ya. Siapa yang kalau galau baca Al-Quran? Oh, saya percaya, kan ini bulan puasa, nggak mungkin bohong ya. Iya, saya percaya, saya selalu husnudon saya. Iya. Biasanya yang ngomong kayak gitu tuh yang sebenarnya ngelakuin. Jadi tafsir itu penting karena kalau kita baca Al-Quran itu bakal, atau mau nggak mau, beberapa ayat atau surat itu harus tahu terjemah. Kalau cuma terjemah kan kita kadang masih mikir, oh maksudnya apa? Nah baru dijelasinnya di tafsir. Ini loh, jadi tafsir adalah ilmu yang berisi pembahasan tentang Al-Quran dari segi pemahaman terhadap maksud dan kehendak Allah sebatas kemampuan manusia. Jadi tafsir itu ilmu tentang pembahasan tentang yang ada dalam Al-Quran. Entah itu nanti membahas tentang itu ayat itu kenapa ditaruh di situ, kenapa ayat itu gini. Pokoknya kalau udah belajar pasti nanti kita bakal apa? Tahu, oh ternyata Al-Quran itu Masya Allah banget ya. Gak hanya dibaca, tapi dipelajari juga. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran itu kan adanya terjemah, tapi kalau terjemah kita nggak paham, berarti jalan pintasnya atau jalan lainnya yaitu dengan belajar tafsir. Tapi kalau tafsir itu biasanya ya kan, kalau misalnya ayat Al-Quran kan dari Allah, kalau tafsir itu dari manusia, gitu ya. Ada yang tahu apa perbedaan dari terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran? Ada yang tahu? Gak ada. Ya udah, tak jawab. Terjemah itu biasanya per kata, iya kan? Di sini yang biasanya
baca Al-Quran sama terjemahannya siapa? Ada nggak? Kalau ada, mana orangnya? Kalau baca Al-Quran sama terjemahnya, kan kalau misalnya kita baca doang, kan pasti nggak tahu kan, itu yang kita baca itu tentang apa, maksudnya apa. Harus dibaca sama terjemah, kecuali kalau emang orang Arab, kan emang udah bahasa mereka, jadi kan mereka tahu. Kalau yang baca Al-Quran sambil ada terjemah itu udah ini sih, berarti dia agamanya bagus banget, karena dia mau belajar Al-Quran dan mempelajari terjemahnya biar bisa jadi pedoman hidup. Kan Al-Quran itu pedoman hidup kan? Iya. Kalau terjemah itu perkata, kalau tafsir itu dijelaskannya secara terperinci. Upaya untuk menjelaskan dan memahami makna dari Al-Quran secara lebih mendalam. Jadi bukan hanya diartikan, kan Al-Quran dalam bahasa Arab tuh, kalau cuma diartiin ada beberapa yang gak paham, makanya ditafsirin. Kalau ditafsirin, itu dia bakal tahu, oh maksudnya ini, oh maksudnya dalam surat ini Allah itu mau negur kita, tapi lewat ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang bisa dibilang kita sebenarnya nggak tahu, tapi ternyata kalau misalnya kita belajar tafsir, oh ternyata ayat ini tuh teguran untuk kita biar nggak banyak maksiat, biar selalu mendekatkan diri kepada Allah, biar selalu baca Al-Quran ataupun yang lain. Jadi kalau terjemah itu kan kalian orang awam ya, kalau misalnya bisa dibilang dalam memahami isi Al-Quran itu lebih mudah dipahami, karena emang pemahamannya pemahaman yang biasa aja, pemahaman ya ala kadarnya. Kalau tafsir itu lebih mendalam, karena banyak ilmu yang akan dikaji di dalam tafsir, kayak ilmu bahasa Arabnya, sejarahnya, ilmu tentang apa? Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ataupun yang lain. Nah, apa fungsi tafsir dalam kehidupan? Kalau misalnya kalian belajar tafsir, itu bakal memudahkan dalam memahami arti ayat-ayat, biar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran, dan mengajarkan seseorang bagaimana mencintai Al-Quran. Kalau misalnya kita cinta sama sesuatu itu nanti pasti kita bakal kepo tentang semuanya. Kalau kita udah cinta sama Al-Quran, pasti nanti kita kepo, Quran itu gimana sih? Quran itu kenapa gini, kenapa gitu, kenapa menjelaskannya itu pakai bahasa Arab, kenapa Al-Quran itu benar-benar jadi sesuatu yang dibanggakan. Kenapa kalau orang kalau udah dekat sama Al-Quran itu pasti berkah hidupnya. Kenapa orang kalau udah dekat sama Al-Quran itu bakal dijamin Allah kehidupannya, gak bakal miskin, pasti dapat berkahnya entah di dunia ataupun di akhirat. Percaya gak kalau berkah itu ada? Iya, percaya. Iya, karena emang sebenarnya segala sesuatu itu kita berdoa semoga berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, entah kebaikannya tentang diri kita atau yang lain. Tafsir Al-Quran juga berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan makna ayat Al-Quran, karena dalam satu kata saja bisa jadi memiliki beberapa makna. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu satu kalimat misalnya jamilun, itu bisa kalau dalam bahasa Indonesia banyak artinya, bukan hanya ganteng, tapi bisa indah, apalagi
Ya, segala sesuatu yang mempunyai sinonim dari indah atau bagus. Penafsirkan Al-Quran itu ada manfaatnya dan ada juga kekurangannya. Manfaatnya biar kita tahu ayat ini tuh menjelaskan tentang apa. Kalau kekurangannya, mungkin kalau yang menafsirkan kan bukan, ya masih bisa dibilang manusia ya. Jadi keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu bisa bikin tafsir itu ada kekurangannya. Entah bikin nanti kita semakin bingung, atau bikin kita nanti tambah bener-bener pengen belajar yang lain biar tahu ternyata oh yang lain kok gini, ternyata berlawanan dengan yang lain, ternyata berbeda dengan pemikiran kita atau pendapat kita gitu. Kalau kekurangannya, tapi manfaatnya juga lebih banyak gitu. Nah, tadi bicara manfaat. Iya, yang terakhir manfaat. Apa manfaat tafsir Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Untuk memahami, ini manfaatnya ya, biar kita paham isi kandungan Al-Quran tentang perintah, larangan maupun kisah-kisah. Jadi kalau dalam Al-Quran kan kita tahunya ada perintah, ada larangan. Perintah itu, kalau perintah dalam Al-Quran contohnya apa, ada yang tahu? Ayatnya satu aja. Perintah untuk puasa, ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan, itu wajib kalian tahu. Dan kalau perintah wajib dilaksanakan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Contoh larangan di Al-Quran apa? Yang paling sesuai, wala taqrabuz zina, itu larangan atau perintah? Larangan. Yang dimaksud mendekati zina itu apa? Ada yang tahu? Apa? Mendekati zina itu contohnya apa? Pacaran. Yang di sini pacaran siapa? Abis ini putus ya berarti. Soalnya kan ini dilarang oleh Allah. Kalau kita menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti nggak berkah hidupnya. Iya. Nggak usah pacaran, langsung nikah aja. Iya. Kan kalau kita belajar ilmu agama, apalagi belajar Al-Quran, ini semuanya muslim kan? Atau ada yang nonis? Kalau nggak Islam, berarti kitabnya bukan Al-Quran. Ya, kalau kitab kita kan Al-Quran. Nah, tujuan diturunkannya Al-Quran ya buat pedoman kita. Buat apa? Buat kita itu biar hidupnya terarah. Kan kalau misalnya Allah melarang sesuatu, itu pasti banyak apa? Gak mungkin Allah melarang sesuatu tapi tanpa alasan. Misalnya melarang wala taqrabuz zina, karena banyak madorot yang akan didapat kalau misalnya kita melaksanakan hal tersebut. Pertama, bikin gak fokus belajar, bikin hidupnya nanti gak tahu masa depannya gimana, bakal dijauhin orang, apa yang lain banyak. Intinya kalau misalnya kita
melaksanakan larangan Allah itu dijamin nggak bakal tenang hidupnya. Itu percaya itu. Ya. Jadi saya bukannya yang berhak untuk kalian apa ya, tapi kalau misalnya intinya itu ada maslahat atau kebaikan di dalamnya, nggak apa-apa. Jangan sampai benar-benar bikin kalian cuma sekedar kesenangan semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin ini orientasinya kayak lebih ke akhirat mulu ya. Iya, karena emang kita hidup di dunia kan untuk apa? Untuk di akhirat kan, nggak mungkin kita kekal abadi di dunia. Jadi jangan hanya mikirin dunia aja, akhiratnya nggak dipikirin. Mati nanti su'ul khotimah, na'udzubillah. Kalau su'ul khotimah pasti masuk na'udzubillah min dzalik. Makanya sebenarnya ilmu agama itu penting, apalagi bagi mas-masnya ini. Kan pasti nanti jadi imam kan, atau jadi makmum? Imam kan? Kalau jadi imam itu harus pintar ilmu agama. Nanti kalau kalian nggak pintar, terus istri kalian, anak-anak kalian maunya jadinya berpatokan ke siapa dong? Suaminya aja nggak bisa agama, rusak nanti keluarganya itu. Iya, jadi ilmu agama itu penting, harus menyeimbangkan. Kalau misalnya kita bisa belajar ilmu umum, kita juga harus bisa belajar ilmu agama. Dan untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan sepenuh kemampuan, menjauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, dan mempercayai kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar tafsir itu biar kita tahu yang mana perintah, yang mana larangan, dan segala sesuatu itu ditahu kalau kita benar-benar belajar. Gitu ya. Tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Iya. Enggak. Habis ini sesi pertanyaan, tanya jawab, bermain. Kalian kan puasa, nanti lapar. Kalau pemberani, dia bakal menang, entah dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kalau dia berjuang ini banyak ya, memperjuangkan sesuatu. Misalnya apa? Kalau kalian kayaknya kalau memperjuangkan itu pasti orientasinya cewek, tidak ada happy ending. Kalau saya, kalau perjuangan itu tentang cita-cita, impian, tentang masa depan. Ya, kalau memperjuangkan sesuatu itu, memperjuangkan yang pasti-pasti aja, memperjuangkan yang ada manfaatnya, memperjuangkan yang bisa bikin kita menjadi lebih baik, memperjuangkan sesuatu yang bisa bikin kita jadi orang yang bermanfaat. Jadi yang jelas-jelas aja. Ada pertanyaan? Tentang Al-Quran atau tentang yang mau curhat deh, gak apa-apa. Kalau yang mau curhat, sini. Gak apa-apa. Atau ada yang mau sharing? Kalau yang mau kuliah di Jakarta atau mau merantau ke Jakarta? Iya. Jadi
Al-Quran itu sesuatu yang apa? Penting untuk dibaca. Habis kajian ini, kalau masih banyak yang nggak baca Al-Quran, berarti hatinya belum digerakkan Allah untuk taubat. Kan mumpung bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kita kalau beribadah, tidur katanya ibadah kan ya? Nggih. Tapi kalau misalnya kita baca Al-Quran, itu lebih ibadah, lebih plus. Tidur aja ibadah, apalagi baca Al-Quran. Bayangin, tidur aja bisa dibilang ibadah, apalagi baca Al-Quran, apalagi banyak sholatnya. Mumpung bulan Ramadan. Soalnya di sini kan kalau bulan-bulan yang lain bisa dan mulia juga, tapi yang paling mulia bulan Ramadan. Sambil menunggu kalau ada yang bertanya. Oh, saya ada pantun. Papan kayu buat selancar, main ke laut sebelum fajar. Jangan dulu mikirin pacar, lebih baik fokus belajar. Kan ar tadi, fajar berarti belajar. Mau gak? Berarti habis ini harus rajin baca Al-Quran ya. Ya Allah, kasih hidayah kepada orang-orang di sini ya Allah, biar bisa suka baca Al-Quran. Kalau orang nggak dapat hidayah, itu sebanyak apapun nasihat, sebanyak apapun motivasi, sebanyak apapun ilmu yang didapat, nggak bakal masuk ke hati. Makanya kita kalau habis sholat, itu doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu juga. Tapi doa minta dikasih hidayah tiap hari, biar nggak banyak mainnya. Tinggal 3 menit lagi sebelum saya pergi dari sini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Beneran. Nanti kalau saya pergi nyariin. Apa yang cewek-cewek? Apa? Boleh. Saya kayak ini ya, mungkin karena udah terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi kalau ngomong bahasa Jawa itu kayak nggak terbiasa gitu. Iya, makanya kayak gimana gitu kalau ngomong bahasa Jawa. Ini beneran nggak ada yang tanya? Apa? Siapa? Mana orangnya? Farel, mana orangnya? Tanya apa? Enggak apa-apa, jangan malu-malu.
Kalau malu bertanya sesat di jalan. Ayo, gak ada yang tanya beneran ini. Saya mau minta satu orang deh buat ngejelasin tentang kesimpulan dari materi saya. Yang menangkap pembahasan tadi. Siapa? Maju. Nanti ada hadiah spesial dari saya. Ayo maju sini. Tadi saya membahas tentang apa? Intinya tentang apa gitulah. Dan apa yang bisa kalian praktekkan setelah belajar tadi? Apa? Ayo. Ngajak-ngajak, iya kan? Ngajak kebaikan itu dapat pahala. Kalau kalian ngajak teman kalian sholat, kalian dapat pahala enggak? Enggak. Dapat. Iya, makanya ngajaknya kebaikan aja. Jangan ngajak ngopi. Oke. Kalau nggak ada Falak. Sini maju. Nggak ada ya? Oke. Baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga terhadap materi tadi, terhadap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diamalkan, bisa bikin kalian lebih semangat, entah itu belajar maupun membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.